Setelah kapal alam semesta kelompok Luopeng menuju wilayah Sabuk Bintang dengan masing-masing dari mereka mulai membantai pasukan ras asing bertujuan mengumpulkan sebanyak mungkin poin kontribusi. Kelompok Luopeng pun akhirnya tiba di wilayah sistem Sabuk Bintang dan Kapten Tewo segera memerintahkan Luopeng dan yang lainnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Sebab sebelum memulai misi di wilayah ini, pertama-tama mereka pun akan menghubungi sekutu yang telah mereka kenal melalui sistem jaringan semesta virtual dengan meskipun timnya memiliki kemampuan elit untuk menghabisi sejumlah pasukan ras asing. Hanya saja ia masih merasa ragu tim elit mereka kemungkinan tak akan mampu menangani pertempuran ini sendirian, sehingga memungkinkan lebih baik mereka untuk menghubungi sekutu guna meminta bala bantuan. Sebelum kemudian Kapten Tewo pun memejamkan matanya dan mengirim kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual untuk menghubungi para sekutunya. Menyebabkan Luopeng dan yang lainnya pun menunjukkan pengertiannya, serta masing-masing dari mereka mulai beristirahat guna mengumpulkan sejumlah kekuatan terbaiknya untuk melakukan yang lebih baik dalam pertempuran selanjutnya. Dengan Luopeng pun mulai duduk di sofanya dan merenung sejenak, memikirkan tentang poin jasa militer. Dengan selama dirinya bisa menuntaskan semua itu, ia pun akan terbebas dari misi dan dapat memilih untuk mengakhiri misi atau menukar harta, yang bahkan juga bisa memilih untuk terus bertempur mode sekuat atau bertempur mode solo. Namun demikian ia pun masih memilih untuk tetap bertempur dengan Kapten Tewo dan yang lainnya, sebab ia merasa itu cukup berguna baginya untuk dengan cepat mendapatkan pengalaman tentang medan perang luar angkasa dan memungkinkannya akan dapat dengan cepat menuntaskan kuota 1 miliar poinnya. Sehingga setelah misi ini selesai, serta dirinya sepenuhnya mengerti bagaimana cara bertahan di medan perang luar angkasa, barulah ia berpikir untuk tak perlu lagi bergantung pada kelompoknya. Terlebih lagi berpegang teguh pada timnya ini, ia tak memiliki cara untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan hebatnya dikarenakan ada terlalu banyak orang, serta mengungkapkan kekuatan sejatinya dapat dipastikan akan mengejutkan para anggota ras asing di medan perang, dan mereka secara alami akan memberitahu teman-teman mereka lainnya tentang hal itu, memungkinkan ini akan sangat merepotkannya. Yang bahkan ia jelas tahu dengan statusnya sebagai murid pemimpin kota kekacauan utama, itu juga dipastikan akan membawa bahaya baginya, dengan ras-ras lain kemungkinan besar akan dengan barbar menargetkannya untuk memokatkannya, sehingga empuannya pun bertekad jika seandainya dirinya nanti bertempur secara solo, ia pun akan melepaskan kekuatan OP-nya dan memokatkan banyak ras lain yang bahkan jika identitasnya nanti terungkap, dirinya pun dapat dengan cepat berganti lokasi. Tapi dikarenakan dirinya kali ini masih terbilang pemula serta harus mendapatkan lebih banyak pengalaman, ia pun berpikir untuk membantu timnya sementara waktu terlebih dahulu. Dengan ketika Luopeng masih memikirkan hal ini, Kapten Tewo pun perlahan membuka matanya dari interaksinya menghubungi sekutunya dari jaringan alam semesta virtual dan memberitahukan pada Luopeng DKK tentang para sekutunya yang telah menyetujui kerjasama ini, dengan mereka terbagi menjadi dua tim penguasa sektor elit yang dipimpin oleh seorang unding. Saat itu adalah tim elit manusia, sedangkan yang satu lagi adalah tim sekutu ras lain, dan mereka telah membentuk aliansi penyerangan dan pertahanan, dengan jika ada prajurit ras lain yang berani menyerang kelompok mereka di sini, mereka pun akan bergabung bersama, sehingga memungkinkan tingkat kelangsungan hidup mereka akan tumbuh dengan jumlah yang sangat besar, dan pertempuran ini akan dimulai pada hari berikutnya. Singkat cerita, keesokan harinya, kelompok Luopeng pun memulai misi di wilayah Sabuk Bintang. Saat Kapten Tewo pun segera mengumpulkan kelompok Luopeng dan memberikan arahan pada mereka mengenai aturan misi ini, terutama Luopeng dan Yansi yang notabene anggota baru, agar melihat bagaimana anggota lama bereaksi ketika mereka sedang menghadapi situasi khusus. Dengan setelah memberitahukan arahan ini, Kapten Tewo pun melihat ke arah monitor kapal alam semesta mereka, menemukan ada 5 prajurit ras lain mengenakan baju besi tebal dengan setengah bagian atas tubuh mereka tampak seperti manusia, serta setengah bagian bawah adalah makhluk dengan 6 kuku tebal, memiliki ekor bersisik panjang dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik hijau, sehingga buat Kapten Tewo pun yang melihatnya sontak menunjukkan keterkejutannya dikarenakan ia tahu para makhluk itu disebut sebagai ras Lei Kuan yang memiliki kemampuan mahir dalam penggunaan petir, serta mereka juga berada di sisi klan serangga, dengan mereka notabene merupakan kelompok makhluk yang sangat sulit untuk dihadapi. Menyebabkan kelompok Luopeng pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, dan masing-masing dari mereka memulai diskusi satu sama lain. Dengan Luopeng secara hati-hati melihat wujud mereka di layar monitor dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari ras lain, saat sebenarnya ia mengerti
Kapten Taiwo dan bocil racun Duyao keduanya tak tahu informasi rinci tentang ras lain sebanyak itu dengan mereka nyatanya menggunakan pertempuran dan interaksi mereka yang tak terhitung jumlahnya dengan ras lain untuk mengumpulkan pengalaman sehingga karenanya mereka memiliki pemahaman kasar tentang kemampuan ras Lei Kuan walaupun itu hanya sedikit. Namun berbeda dengan Luo Peng, ia pun tahu segalanya dengan sangat baik sebab dirinya mengetahui identitas sebenarnya dari ras Lei Kuan saat masing-masing dari mereka tinggal di sebuah tanah suci bernama Lei Kuan saat setiap bayi mereka akan ditempatkan di daerah itu dan ketika mereka dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk memanjat ke puncak area dan keluar dari sana. Hanya pada saat itulah tahap pengasuhan mereka selesai, yang oleh karena itu setiap orang dari ras Lei Kuan ini secara alami mahir dalam kemampuan petir, serta mereka secara alami dapat mengendalikannya dan pemahaman mereka tentang kemampuan petir terlalu alami, memungkinkan kekuatan mereka menjadi semakin OP, hampir sama persis seperti klan Mosa yang mahir dalam hukum antariksa dan binatang bertanduk emas. Tentu saja meskipun mereka memiliki bakat alami, sebagian besar dari mereka pun masih mengandalkan evolusi dari tanah suci Lei Kuan, yang oleh karena itu dalam pemahaman dan hukum melepaskan, itu tak bisa sebanding dengan klan Mosa, serta dibandingkan dengan manusia, itu sudah merupakan keuntungan yang sangat besar. Tapi nyatanya mereka juga masih memiliki kelemahan, yaitu jumlah mereka bahkan tak sebanding seperti manusia. Setelah Luo Peng memikirkan hal ini, Kapten Taiwo pun memerintahkan mereka untuk bergegas keluar dari kapal, menyerbu ke arah 5 ras Lei Kuan yang bersembunyi dan melepaskan serangan secara bersamaan, menyebabkan kelompok Luo Peng dan yang lainnya menunjukkan pengertiannya. Saat masing-masing dari mereka pun mulai menyerbu ke gua tempat keberadaan 5 anggota prajurit Lei Kuan berada dan mulai melesatkan sejumlah kemampuan hebatnya sehingga mengakibatkan buah kontam badas pun segera terjadi. Namun singkat cerita, setelah cukup lama melakukan pertarungan, kelompok Luo Peng pun akhirnya berhasil membantai kelima anggota ras Lei Kuan itu dengan Kapten Taiwo bergegas memerintahkan Luo Peng dan yang lainnya untuk segera menyimpan hasil rampasan dari ras Lei Kuan serta langsung bergegas pergi. Saat ini pun buat kelompok Luo Peng segera menunjukkan kepatuhannya dan masing-masing dari mereka dengan cepat mengumpulkan semua barang rampasan sebelum pergi secara cepat menggunakan kapal alam semesta. Dengan begitu berada di dalam kapal, Kapten Taiwo pun spontan menunjukkan kegirangannya melihat hasil rampasan mereka dari ras Lei Kuan yang terbilang sangat lumayan sehingga buatnya pun segera memulai pembagian rampasan. Tapi dikarenakan Kapten Taiwo telah menghabisi anggota terkuat dari ras Lei Kuan, Yanxi pun menyuruhnya untuk berhak memilih hasil rampasan terlebih dahulu, menyebabkan Kapten Taiwo pun hanya bisa memilih untuk mengambil rampasan sebuah tombak panjang dan menyuruh anggota lainnya untuk membagi sisa hasil rampasan. Tetapi di sini Luo Peng pun hanya menunjukkan mode santuinya di sofa dan mengungkapkan dirinya yang tak menginginkan hasil rampasan dikarenakan ia sama sekali tak membutuhkannya. Menyebabkan kelompok Meinu pun yang mendengarnya menunjukkan rasa takjubnya dengan tak berharap pemuda tampan ini mau mengalah pada mereka, sehingga Buan Meinu pun melontarkan candaannya pada Duyao untuk menunjukkan tindakan yang sama seperti Luo Peng agar tak bersaing dalam pembagian hasil rampasan. Tapi di sini Duyao pun sontak menolaknya dikarenakan ia merasa hasil ramuan yang digunakannya sebelumnya untuk membantai kelompok ras Lei Kuan memiliki jumlah biaya yang sangat tinggi, membuatnya pun segera menggenggam erat cincin dunia dan mulai mencari-cari sejumlah besar barang berharga di dalam hasil rampasan. Yang hal ini pun membuat kelompok Meinu melihatnya, sontak memandanginya secara aneh di balik cibiran yang masing-masing mereka lontarkan, dengan mereka tak berharap bocil racun ini ternyata memilih sejumlah barang hasil rampasan yang terbilang sangat terbaik. Namun menghadapi pandangan aneh kelompok Meinu, bocil racun Duyao pun hanya menunjukkan mode tenangnya tanpa menunjukkan rasa malunya sama sekali dan mengungkapkan tentang dirinya yang tak sama seperti Luo Peng, sebab ia merasa prajurit tampan itu adalah rekrutan baru, sudah memiliki banyak pengalaman maupun kekuatan untuk mengalahkan prajurit tingkat atas, yang bahkan jika dirinya bukan anggota inti dari tim mereka, ia dapat dipastikan akan menjadi murid kesatria sejati, memungkinkannya pastilah memiliki banyak harta, serta tak akan peduli tentang hal-hal kecil seperti hasil rampasan yang mereka peroleh, sehingga dengan demikian, ia pun mempertanyakan perkataannya ini pada Luo Peng yang apakah memang benar. Saat Luo Peng pun hanya bisa tersenyum mengiyakannya, sebab ia tahu sejak dirinya memasuki wilayah medan perang luar angkasa, nyata-nyata ada yang bisa mengenali identitas aslinya, dan jumlah manusia terlalu banyak dengan berbagai macam penampilan, serta hanya beberapa yang benar-benar menyaksikan pertempuran jenius sehingga memungkinkan banyak yang sudah melupakannya.
Terlebih lagi ia juga sedikit mengubah penampilannya terutama mengubah warnanya. Saat itu pun memberikan tampilannya berbeda yang bahkan jika keseluruhan penampilannya sama, nyatanya sedikit perubahan akan membuatnya sama sekali tak bisa dikenali. Oleh sebab itu kelompok Luo Peng pun terus mengkanjutkan perjalanannya saat ia dan timnya duduk di kapal alam semestanya untuk kemudian secara hati-hati menjelajahi maupun menghindari musuh yang sangat kuat serta secara cepat berurusan dengan yang mereka bisa dan dalam sekejap mata. Mereka pun telah menjelajahi selama sekitar setengah tahun dengan telah mengalami belasan pertempuran berdarah saat 3 dari mereka mengalami kesuraman terutama pria ilusi Wu dan binatang kucingnya terluka parah sebelumnya, tapi untungnya Luo Peng pun masih bisa menyelamatkan mereka sehingga ketika berada di dalam ruang istirahat kapal, pria ilusi Wu pun segera menyatakan rasa terima kasihnya pada Luo Peng atas dirinya yang terus-menerus telah menyelamatkannya. Saat Luo Peng pun hanya menunjukkan mode santuinya dan menyebutkan tentang dirinya yang bahkan jika tak menyelamatkannya, kemungkinan besar Du Yao akan melakukan hal yang sama. Tapi di sini Du Yao pun yang mendengarnya sontak membantahnya sebab bahkan jika dirinya melakukannya, kemungkinan itu akan menyebabkannya membayar biaya yang cukup tinggi, membuatnya pun hanya bisa melontarkan pujiannya atas kemampuan Luo Peng sebab dengan kekuatan hebat pedang maupun kecepatannya, itu pun sangat bagus untuk menyelamatkan teman satu tim mereka, dikarenakan para musuh biasanya fokus pada Kapten Tewo, berpikir bahwa ia yang paling penting, serta mereka sebenarnya tak pernah fokus pada Luo Peng, sehingga dengan ia menyerang, itu pun nyatanya merusak dan mengacaukan semua rencana musuh, memungkinkan mereka untuk mengembalikan keadaan. Namun Luo Peng pun segera mengalihkan tatapannya dari Yanxi dan memilih untuk berkomunikasi oleh Babata dengan menanyakan padanya mengenai gerangan berapa banyakkah poin kontribusi yang kali ini sudah dikumpulkannya. Saat Babata pun memberitahukan bahwa ia telah mengumpulkan 32 juta poin kontribusi berdasarkan 2 anggota ras Lei Kuan yang sebelumnya telah berhasil dibantainya. Menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya menunjukkan keheranannya dengan tak menyangka 2 anggota ras Lei Kuan yang dimokatkannya sebelumnya hanya menambahkan sedikit poin kontribusinya. Oleh sebab itu setelah Luo Peng memikirkan hal ini, kapal alam semesta mereka pun terus melakukan penerbangan sebelum kemudian Kapten Tewo pun mulai memberikan arahan memberitahukan pada kelompok Luo Peng tentang mereka yang dalam satu pertempuran lagi akan kembali untuk beristirahat sehingga Bonnya pun mulai memindai kapal mencari sekelompok musuh dengan setelah cukup lama melakukan pencarian. Mereka pun pada akhirnya menemukan targetnya berupa sebuah kapal alam semesta hijau yang sedang terbang di depan mereka.